Ya, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Ya, kita masuk ke kriteria supremum ya. Kita perlu mendefinisikan suatu kriteria, atau kita perlu menyampaikan suatu kriteria epsilon ya, suatu bilangannya sangat kecil ya, epsilon suatu bilangan sangat kecil ya. Kalau ada suatu kriteria epsilon ini nanti kita bisa lebih mudah untuk menentukan supremum ataupun infimumnya. Tadi kita sudah sampaikan bahwa jika ada suatu himpunan tak kosong S, dan S itu adalah subset dari himpunan real atau himpunan bagian dari bilangan real, kemudian U batas atas dari S, U itu supremum dari S, jika dan hanya jika nanti ada suatu bilangan epsilon, nanti terdapat anggota S sedemikian hingga berlaku bahwa U dikurangi epsilon itu lebih kecil dari X ya. Nanti supremum ini mengatakan apa? Mengatakan bahwa jika ada suatu bilangan yang merupakan batas atas terkecil ya, jelas ya, kalau batas atas terkecil ya dikurangi oleh suatu bilangan yang sangat kecil sekali, nah itu nanti menyebabkan apa? Menyebabkan dia menjadi lebih kecil dari anggota himpunan S. Kalau dia lebih kecil dari anggota himpunan S, jelas di sana nanti dia ya bukan supremum lagi ya, seperti itu ya. Jadi dengan kata lain kita bisa menunjukkan bahwa dia itu supremum jika tidak ada lagi bilangan yang lebih kecil dari dia. Tidak ada bilangan yang lebih kecil dari dia, sedemikian hingga dia lebih besar dari himpunan. Ya, kalau kita lihat ini di ilustrasi gambar, kita ilustrasikan dalam gambar untuk mempermudahnya. Tadi ada supremum kan? Ada supremum. U itu supremumnya kan di sini, supremumnya kan di sini. U itu kan supremum ya, supremumnya kan di sini. Nah, supremum ini kalau ini kan S ya, S. Ini himpunan S dulu, ini himpunan S ya. Jika setiap anggota himpunan S ini nanti kita lihat bagaimana posisi supremumnya. Di sini ada supremum, U kan batas atas terkecilnya di sini. Ketika dia dikurangi oleh bilangan yang sangat kecil sekali, pasti di sana ada anggota S yang berada di tengah-tengahnya. Sekali lagi, kalau U itu supremum dikurangi bilangan yang sangat kecil berapapun, dia pasti ada anggota S ya. Kalau ada anggota S ya berarti dia bukan lagi supremum ketika dikurangi. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain bahwa tidak ada bilangan yang lebih kecil dari U. Tidak ada bilangan yang lebih kecil dari U sebagai batas atas. Ketika U dikurangi oleh suatu bilangan yang sangat kecil sekali, dia sudah bukan batas atas lagi. Maka U ini yang terkecil kan gitu logikanya. Itu ya, sekali lagi hati-hati memaknai ini ya. U dikurangi epsilon lebih kecil dari X, ini maknanya apa? Maknanya bahwa U ini adalah batas atas yang paling kecil, karena tidak ada yang lebih kecil dari U lagi. Kalau lebih kecil dari U ya nanti pasti dia lebih kecil dari X ya. Padahal X tadi apa? Anggota himpunannya. Kalau dia lebih kecil dari anggota himpunannya ya jelas dia bukan batas atas kan, seperti itu. Ya, pembuktiannya di sini jika dan hanya jika, berarti ada pembuktian ke kanan dan pembuktian ke kiri. Nah, kita buktikan dari kanan ke kanan dulu. Yang diketahui kan himpunan tak kosong S dengan S subset dari R dan U batas atas dari S, U supremum S ya. Ya perlu dipahami ya, ketika kita ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0, maka U dikurangi epsilon itu pasti lebih kecil dari U kan ya.
suatu bilangan ketika dikurangi bilangan positif pasti dia lebih besar bilangan asalnya. Nah, itu berdasarkan definisi supremum tadi, definisi supremum jelas bahwa dikurangi epsilon ini bukan batas atas, bukan batas atas. Karena apa? Karena apa? Karena nanti kalau dikurangi dengan epsilon ini akan menyebabkan dikurangi epsilon ini menjadi lebih kecil dari x, dan lebih kecil dari x. Karena tadi diketahui bahwa U itu supremum dari S. U itu supremum dari S kan ya. U kan supremum dari S. U supremum dari S berarti kan U batas atas terkecil ya. Saya ulang lagi ya. Yang diketahui tadi S subset dari R, S bukan himpunan kosong, U batas atas S, U supremum berarti batas atas terkecil. Sehingga kalau kita ambil suatu epsilon positif di sini yang sangat kecil sekalipun, maka U dikurangi epsilon itu pasti lebih kecil dari U. Nah ini positif, begitu ya enggak. Sehingga berdasarkan definisi supremum, kalau U dikurangi epsilon ini bukan batas atas lagi, karena yang lebih kecil dari batas atas terkecil itu bukan batas atas. Yang lebih kecil dari batas atas terkecil jadi pasti bukan batas atas. Ini kan yang lebih kecil dari batas atas terkecil pasti bukan batas atas. Akibatnya apa kalau bukan batas atas? Akibatnya kalau dia bukan batas atas berarti ada anggota bilangan, berarti ada bilangan yang anggota S yang lebih besar dari U dikurangi epsilon, gitu ya. Ini terbukti ya, berlaku. Kemudian kita buktikan ke kiri ya. Tadi diketahui bahwa ada batas supremum yang dikurangi bilangan yang sangat kecil itu adalah lebih kecil dari anggota himpunannya. Untuk terdapat anggota himpunan yang lebih besar dari batas supremum yang dikurangi bilangan yang sangat kecil. Ini tadi ilustrasinya ya. Supremum dikurangi bilangan yang sangat kecil pasti di sela-selanya ya, saya berikan istilah sela-selanya. Di sela-selanya itu pasti ada anggota S, terdapat anggota S. Kita narasikan di sini jika U batas atas S ya, jika U batas atas S, ketika kita mengambil suatu bilangan real dengan K kurang dari U, maka U kurang dari K itu lebih besar dari 0, lebih besar dari 0. Ini mengatakan apa? Ini mengatakan apa? Dengan K kurang dari U, maka U kurangnya lebih besar dari 0. Maka di sini kalau U batas atas S ya, ada kemungkinan bahwa ada nilai yang lebih kecil dari U. Jika U batas atas S, ada kemungkinan nilai yang lebih kecil dari U. Ini ditunjukkan apa? Kalau ini dikurangi, ini hasilnya positif, berarti ada bilangan yang lebih kecil dari U. Selanjutnya kalau kita ambil epsilonnya itu sebagai, ini kita ambil sebagai epsilon, maka ada anggota S, sedemikian hingga U dikurangi epsilon, ini epsilon kan, U dikurangi epsilon lebih kecil dari X. Karena X lebih besar dari K, jelas K bukan batas atas dari S, maka U merupakan batas atas terkecil dari S atau U supremum S, kan seperti itu ya. Silakan dibaca berulang-ulang ya. Ini coba sudah kita narasikan ya. Tadi kan diketahui U dikurangi epsilon lebih kecil dari X ya, untuk semua epsilon positif dan untuk X anggota S, terdapat X anggota S, dan gitu. Sekali lagi, jika U batas atas S, ketika kita mengambil K anggota bilangan real dengan K lebih kecil dari U, maka U dikurangi K itu lebih besar dari 0. U batas atas
dari S sembarang bilangan real, ya kita bisa menunjukkan bahwa U dikurangi K itu merupakan bilangan positif. U dikurangi K bilangan positif. U dikurangi K adalah bilangan positif. Maka kita tunjukkan nanti U dikurangi K itu posisinya di mana. U dikurangi K itu posisinya di mana. Misalnya kita ambil epsilon U dikurangi K itu sebagai epsilonnya. Jadi U dikurangi K itu kan suatu selisih yang sangat kecil. Ini maksudnya apa? Jika U batas atas, kita ingin menunjukkan bahwa U dikurangi K ini adalah suatu bilangan yang sangat istilahnya mepet sekali ya, mepet ya, di garis bilangan itu mepet. U dengan K ini mepet. Karena ini ditunjukkan epsilonnya itu adalah U dikurangi K. Berarti ini hampir rapat ya, tapi ada celahnya. Kalau karena ada celahnya kan berarti ada X, ada anggota dari S itu sendiri, anggota dari S. U dikurangi ini tadi sebagai epsilon, U dikurangi epsilon lebih kecil dari X. Karena K lebih kecil dari X, jelas bahwa K bukan batas atas dari S. Kenapa kok K bisa lebih kecil dari X? Kenapa kok K lebih kecil dari X? Ya ini tadi, ini dikurangi kan menjadi K lebih kecil dari X. Karena K lebih kecil dari X, jelas K bukan batas atas dari S. Jadi ini mengatakan bahwa sepanjang U batas atas dari S di sana tidak ada lagi bilangan yang lebih kecil lagi, kan gitu. Maksudnya gitu. U batas atas kita ingin menunjukkan ada bilangan yang lebih kecil dari U, K. Kita tunjukkan bahwa K itu lebih kecil dari U. Ternyata ketika kita mengambil K itu lebih kecil dari U, ternyata ketika kita menunjukkan bahwa K lebih kecil dari U, K juga apa? K lebih kecil juga dari X. Ya, gitu. Kalau K lebih kecil dari X, padahal X tadi siapa? X tadi anggota himpunan. X tadi anggota himpunan. Kok lebih kecil dari anggota himpunan? Ya berarti K bukan batas atas. Ya gitu. U batas atas ada yang lebih kecil lagi, tapi dia bukan batas atas. Ya maka simpulannya ya U itu supremum. Karena supremum tidak ada yang lebih kecil lagi dari U kan gitu. Sekali lagi alurnya kalau yang ini kita ingin menunjukkan bahwa tadi kan jika U batas atas kita ingin menunjukkan ada bilangan yang lebih kecil dari U kan gitu. Ini ada bilangan yang lebih kecil dari U. U dikurangi K, kalau lebih kecil dari U ya U dikurangi K pasti bilangan positif. Ini kita sebut sebagai epsilon. Epsilon itu kan suatu bilangan yang sangat kecil ya, di sini didefinisikan. Pengurangan yang sangat kecil sekali, tetapi pasti ada celahnya karena lebih besar ya. Jadi U dengan K ini ibaratnya hampir berhimpit ya, cuma hampir, tapi masih ada celahnya ya. Ya maka kita sebut sebagai epsilon. Sehingga karena pengambilan epsilon U dikurangi K ini tadi kita analisis sebagai epsilonnya, U dikurangi epsilon ini kan kurang dari X ya. Ya ternyata kalau kita kurangkan ini menjadi apa? Ini hasilnya ini menjadi ini kalau kita tulis hasilnya menjadi ini kan menjadi U dikurangi U 0 kan, negatif kan menjadi K kurang dari 0, kurang dari X ya. Ini hasilnya ini kan hasilnya K kurang dari X ya, karena K kurang dari X, jelas K bukan batas atas dari X. Ternyata ketika kita mengambil bilangan yang lebih kecil dari U, walaupun itu selisihnya sangat kecil sekali, pasti ada di tengah-tengahnya, bukan di tengah-tengahnya, di antara itu pasti ada anggota S ya. Kalau ada anggota S berarti dia bukan batas atas lagi. Jadi U
supremumnya terbukti.